Kalau kita bicara tentang jaran guyang, makna filosofinya jelas, yaitu memandikan kuda. Tapi di sini bukan kuda, yaitu diri kita sebagai manusia agar ketika kita sering dimandikan, jaran atau kuda ketika sering dimandikan pasti akan nurut. Bener gak Ki? Kalau manusia kalau sering dimandikan dalam arti mandi, kalau yang umat muslim yang mandi 5 kali ya berarti sholat waktu yang 5 kali, insya Allah dia akan bagus akhlaknya. Seperti Terus ini tuh untuk memang kewibawaan Mas di sini. Kewibawaan. Kewibawaan. Itu gini ya. Itu penyatuan tadi itu mandi itu kalau niatnya untuk memelet dibaca memelet. Kalau untuk menyatukan biar semua yang di sini hajatnya ya biar yang semua di sini tuh intinya nurut dengan saya di hari weton orang itu. siap Ki, siap. Kenapa wetonnya biar memang nurut gitu. Siap. Dan juga proteknya biasanya rata-rata itu kalau di hari kita lahir itu kayak hari apes ya. Rata-rata orang saya pun begitu intinya gitu biar proteknya itu jadi karena memang ada proteknya Mas. Ada perlindungannya. Dari Raden itu. Perlindungan dari apa Ki? Perlindungan dari manusia. Double. Terus? Dari itu, tapi ini untuk hanya badan Mas, bukan untuk seluruh. Jadi ini khususon badan seseorang Yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah SAW dan kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah kebakaran, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, serta mendapatkan ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan sakit. Masih dengan gestar saya, Gila Anak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan umurnya, lancarkan rezekinya, berikan kesehatan, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh, soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Amin. Sebaliknya juga untuk keluarga Mas Koko selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbudi luhur, gitu aja. Amin Allah. Ya sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan mengobar satu bilah pusaka yang dikaitkan erat dengan pelet, karena nama pusaka ini adalah dikaitkan dengan ilmu pelet. Kalau saya udah bilang begini pasti orang berharap, oh paling keris gue ya. Dulu keris ini sudah pernah saya babar, tapi kalau ada kilandak saya pasti akan membabar sisi esoterinya. Karena dulu saya babar cuma sisi esoterinya atau sisi makna filosofi dan sisi luarnya saja keantikannya. Nah, ini saya babar ulang karena begini sahabat Pusaka Jawa, pecinta Tosan Aji itu dibagi 3 versi Pusaka Jawa Official. Ya, yang pertama suka dengan antikannya, yaitu dengan tus tangguh utuh sepunya, ya, atau segi dari esoterinya atau luarnya saja. Kemudian kedua dari sisi esoteri, sisi isi atau tuahnya. Yang ketiga suka dengan dua-duanya, esoteri maupun esoterinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa kalau mau mendengarkan dari sisi esotori keantikan tangguh utuh sepunya, silakan dari saya, walaupun saya cuma sedikit ilmu yang saya punya. Kalau dari sisi esoteri, tuah
atau angsarnya isinya ke Kilandak Jawa ya. Jadi kita menampilkan menu ibarat warteg ya. Kita ada makanan macam-macam, ada kangkung, sop, sayur asem, ada gulai dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka. Campur dan lain-lain. Iya, oke. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan ambil bila pusakanya. Kita lihat warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta, kagok panci, kendit silang mira mendaknya, handle-nya Putri Kinurung. Ukiran Putri Kinurung. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya look 7, kemudian memakai pejetan dan juga memakai greneng. Biasanya juga grenengnya greneng wurung atau yang tidak jadi. Nah, ini grenengnya jelas sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah dapur keris Jaran Guyang. Saya ingatkan lagi, Jaran Guyang pakai U, bukan Jaran Goyang. Kalau Jaran Goyang dan Jaran Guyang maknanya berbeda. Karena ketika memaknai Jaran Guyang, jaran artinya kuda, guyang itu dimandikan. Kalau goyang itu bergoyang atau jingkrak. Karena di Jawa Barat terdapat kesenian jaran goyang atau jaran jingkrak, kuda yang dilatih terus menerus, kemudian ketika ada tipukan kendang dia bisa bergoyang begitu. Di daerah Garut banyak seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, nah, kalau kita bicara tentang jaran guyang, makna filosofinya jelas, yaitu memandikan kuda. Tapi di sini bukan kuda, yaitu diri kita sebagai manusia, agar ketika kita sering dimandikan, jaran atau kuda ketika sering dimandikan pasti akan nurut. Bener gak Ki? Kalau manusia kalau sering dimandikan, dalam arti mandi, kalau yang umat muslim yang mandi 5 kali ya berarti sholat waktu yang 5 kali, insya Allah dia akan bagus akhlaknya. Seperti itu. Nah, nanti kita babar lebih lanjut. Sekarang tak lihat dulu pucukan bilahnya, udah, gonjonya sudah, kemudian sorok besinya, pamornya. Pamornya ini istimewa, pamornya pamor miring dan juga tergolong pamor pemilih. Artinya tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Ini adalah pamor lawesa ukel, seperti benang yang diurai. Gitu. Pamor lawesa ukel. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Silakan Ki, saya akan menjelaskan step by step. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan tentang makna filosofi dari dapur keris Jaran Guyang dulu. Jaran Guyang tadi sudah sedikit saya babar. Jaran Guyang adalah memandikan kuda, artinya kita sebagai manusia agar lebih sering dimandikan. Ya, artinya dimandikan, kita membersihkan diri kita dari hawa nafsu yang tidak bagus. Manusia tidak mungkin lepas dari hawa nafsu. Karena apa? Kita ditakdirkan seperti itu. Tinggal kita bisa mengerem atau tidak. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, tadi ada orang bilang jaran goyang, keris jaran goyang, yang makanya banyak orang bilang untuk pelet karena dikaitkan dengan ilmu pelet jaran goyang. Padahal secara makna filosofi beda jauh jaran guyang dan jaran goyang. Jadi maksud dan tujuan dari sang empu adalah agar si pemilik jaran guyang ini itu bisa mengendalikan hawa nafsunya dan menjadi manusia yang insanul kamil, insan yang sempurna. Artinya bisa mengendalikan yang hak dan yang batil. Jangan sampai ke yang batil mulu, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi kita hitung looknya adalah look 7. Look 7 mempunyai makna filosofi adalah agar si pemilik look 7 agar mempunyai wibawa yang besar dalam omongan. Omongannya itu pokoknya punya powerful di omongan. Ketika dia berbicara, dia mempengaruhi lawannya. Kemudian mempunyai karisma di omongan, wibawa yang besar di omongan. Ketiga adalah ketika dia membentak atau menghardik, itu membuat ciut lawan yang mendengarnya itu. Kemudian ketika dia memerintah pun dia orangnya pun nurut. Jadi orang ketika mempunyai wibawa yang besar di omongan, begitu dehempe wis pada beruntak, laku ya ngomongnya. Oh, kadang awas kayak seperti itu. Nah, itu makna filosofi dari look 7, doa dan harapan dari sang empu seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor lawesa ukel tergolong pamor puntiran. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tergolong pamor pemilih. Artinya pamor yang tidak sembarang orang untuk memilikinya. Ada yang nanya, maksud dari pamor pemilih apa?
Ya tidak sembarang orang untuk umpamanya begini kita analogikan. Seorang pedagang bagusnya pegangnya pamor kerezekian, jangan pamor kesaktian. Biasanya untuk pamor-pamor kesaktian nanti wongnya kan khodame jin pendampingnya ataupun tetangga sebelahnya yang mendampingkan katanya sangar, nanti orangnya kelihatan sangar bagaimana? Ya, nanti pantuku tadi wedi kan seperti itu. Tapi itu ada solusinya ketika diselaraskan. Ini gunanya penyelarasan. Ya, sahabat usaha, ini gunanya penyelarasan. Makanya di Pusaka Jawa Official atau di PJO kita jelaskan cara pemakaiannya, cara perawatannya sampai penyelarasan. Nah, jadi tiap pusaka pasti penyelarasannya berbeda-beda karena tergantung dari permintaan tetangga sebelah yang ada di dalam bilah pusaka tersebut. Nah, pamor Lawesa Ukel adalah pamor puntiran. Getarannya gede. Kemarin duk. Iya. Ini dret gitu. Mantep Lebih ya. Gede. Lebih gede Kalau ya. kemarin kan duk Iya. seperti jantung. Iya. Kalau ini seperti kita itu mau kesetrum gimana Iya. itu. Seret semakin saya bacakan mantra jaran guyangnya itu semakin besar sekali. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya saya selesaikan dulu ya Ki ya. Biar sok. Tadi sedikit jeda karena mumpung Iya, kerasa banget gitu. Oke. Jadi memang begini sahabat Pusaka Jawa, ada yang nanya Mas Oko kok sekarang lebih lari ke mistiknya? Bukan lari ke mistik, cuman saya menambahkan dalam channel saya sisi esoteris saya jelaskan, sisi esoteris saya jelaskan. Sahabat Pusaka Jawa tinggal ambil menu yang mana, suka dengan yang mana, seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang pamor pemilih tadi sudah dibilang, tidak semua orang bisa memilikinya, itu bisa diselaraskan. Ketika pamor itu pemilih diselaraskan dengan orang itu, insya Allah pun bisa berjalan walaupun tadinya tidak. Karena kenapa tidak cocok? Karena ya tidak diselaraskan. Seperti itu. Ketika sudah diselaraskan ya insya Allah cocok. Sahabat Pusaka Jawa punya senjata, punya pistol. Ternyata pistol itu dikunci. Kan ada pistol ada kuncinya tuh, biar tidak meledos. Ternyata dikunci. Tapi ketika sudah dikasih tahu perawatannya, cara penggunaannya, terus isi pelurunya bagaimana, ya dipakai mempan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang selorok besinya, sudah ya Ki ya, bentar. Oke, selorok besinya ini di bagian tengah, ini agak kecoklatan, sahabat Pusaka Jawa ya. Silakan. Kemudian kalau kita di pucukan bilahnya ini ikutnya ngudup gambir. Kemudian untuk pejetan atau belumbangannya ini bata rubuh. Untuk gonjonya ini gonjo sebit rontal ya. Kalau kita lihat dari pasikutannya, oh iya, silakan Ki Landak lagi minum. Nah, kalau kita lihat dari pasikutan yang sirah cicaknya pendek, kemudian gonjonya yang tipis ya. Ini estimasinya Tangguh Cirebon, sahabat Pusaka Jawa ya. Oke, tadi saya sudah bahas tentang pamor, bilah, pasikutan. Sekarang tinggal Ki Landak Jawa bicara tentang esoterinya. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat PCO, Mas Koko semuanya dilindungi Allah dan selalu sehat ya Mas ya. Sehat itu karena nikmat ya. Kalau kita sehat kita bisa melakukan apapun dengan baik gitu. Siap. Alhamdulillah di sini tuh sebenarnya ada yang namanya memang ada jaran guyangnya. Ada Ki? Ada. Oh, jadi Kalau orang bilang ajian jaran goyang mungkin itu kalau dulu itu namanya jaran goyang, bukan jaran goyang. Seperti kebo kupak. siap. Gitu. Jadi ini memang ada tuahnya juga ada untuk pelet Ki? Ada namanya Oke. jaran goyang karena memang untuk melakukan itu ritualnya itu dalam keadaan di bawah mandi ini. Ritualnya di bawah mandi. Terus kita sambil baca mantranya. Gremeng lawe abang. Mau ditulis Mas, itu password soalnya. Oke. Tak tulis Gremeng mantranya. lawe abang. Gremeng. Lau- Ini yang ngomong siapa Ki?
Namanya itu Enggak, yang ngomong dari situnya tetangga sebelah. yang berbentuk kuda yang warnanya putih, sembrani tapi warna putih, namanya Nyimas Pitaloka. Gremeng-gremeng lawe abang. Gremeng-gremeng lawe abang, si jabang bayi, nama si target si jabang bayi atau semua wanita atau semua lelaki ya. Teka welas teka asih marang ingsun iki wong paling mau ganteng mau cantik ing donya iki, paling cantik sadonya iki. Padha nuruta padha kebencuta, padha nuruta padha kebencuta marang ingsun. Kon disit ki. Wong paling cantik atau ganteng padha nurut to. Sedunya iki paling cantik paling ganteng sadunya iki. Oh, sadunia iki kan. Kan Sadunya dunia iki iki. sadunya iki Terus ingsun iki putune kon disit pada nurut to. pada nuruta pada senenga marang ingsun. Nurut to. Marang ingsun. Pada seneng oh. Marang ingsun. Marang ingsun. Terus Ingsun gantenge gegehe kaya Raden Arjuna. Itu kalau lelaki, kalau wanita itu seperti yang namanya itu Dewi Drupadi. Itu versi alnya ya. heeh. Versi Islamnya itu dia menjelaskan secara Islamnya juga. Saya silakan. Ingsun iku putune atau keturunane Nabi Yusuf, Terus dan wanitanya itu istrinya Fir'aun, namanya itu Siti Asia. Asia, Dewi Siti Asia. Ingsun Ayune keturunannya Nabi Yusuf. Terus ingsun keturunannya Siti Asia gitu. Itu secara Islamnya. heeh. Kalau untuk al operatornya kan udah dikasihkan itu. Dewi Siti Asia. Ya Allah, terus terakhirnya itu sebelum mandi, ya Allah hul goib penguasa ing dunya iki. Ya Allah, Hul goib hul goib. penguasa ing dunya iki. Hmm. Penguasa ing dunya iki wujudaken apa hajate kaula. Allahu Akbar 3 kali terus mandi apa? Aduh, penguasa ing dunia iki wujudkan Apa sing dadi Apa? hajate kula? sing dadi Hajate kula. hajate kula. Oke, terus Allahu Allah 3 kali. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar terus 3 kali siramin air kembang ya, sediain air kembang di bak mandi. Itu ada kembang telon aja. Kembang telon. Iya, jadi memang cara intinya itu dengan mandi, Mas. Iya. Ininya dibawa. Iya, ininya ditaruh di mana kek yang itu atau kita wadai kresek wis kok kene digawa anger bisa dalam keadaan di kamar mandi kue kita bakar dupa. Jadi saat adus memang harus seperti itu. Memang ini khususon Mas. Saya jelaskan ini secara detail dan dulu itu seperti ini gitu. Oke. Nggak praktis karena kenapa nggak praktis? Sesuatu yang wingit pasti nggak praktis. Betul. Sesuatu yang wingit ini saya jelaskan dari sisi penggunaannya itu yang tadi itu Dewi itu. Terus yang satu tuh Raden Jatmiko Sosro Wijaya Jaya Diningrat. Anane dawa nemen sing duwe. Sosro Wijaya Jaya Diningrat. Diningrat. Waduh, siapa? Itu enggak. Itu nama jaran sembraninya yang warna putih itu memang kodamnya ini gitu. Namanya siapa jalan sembrani ini? Tadi kan udah. Enggak tak catat. Namanya itu Nyimas siapa ya? Udah yang nguasain lelakinya ntar Mas. Okay. Gampang di kita ituin. Okay, Terus ini tuh untuk memang kewibawaan Mas di sini.
kewibawaan. Wibawaan itu gini ya, itu penyatuan tadi itu mandi itu kalau niatnya untuk memelet dibaca memelet, kalau untuk menyatukan biar semua yang di sini hajatnya ya biar yang semua di sini itu intinya nurut dengan saya di hari weton orang itu. Siap. Kenapa wetonnya biar memang nurut gitu. Dan juga proteknya biasanya rata-rata itu kalau di hari kita lahir itu kayak hari apes ya. Rata-rata orang saya pun begitu intinya gitu biar proteknya itu jadi karena memang ada proteknya Mas. Ada perlindungannya. Dari Raden itu. Perlindungan dari apa Ki? Perlindungan dari manusia. Double. Terus? Dari itu, tapi ini untuk hanya badan Mas, bukan untuk seluruh. Jadi ini khususon badan seseorang yang punya saja. Khususon soalnya itu dari manusia dan juga orang itu akan walaupun kita punya pelet tapi karena energinya warnanya memang ini putih, warna energinya putih Mas. Warna energinya putih plak. Dan juga ada bintik-bintik emasnya karena itu untuk kejayaan sih. Terus namanya itu satu yang membentuk kewibawaan dan itu bentuknya itu singa, namanya Blambang. Siapa? Namanya Blambang, Eyang Blambang Kutilo. Eyang Blambang Kutilo dari yang namanya itu Gunung Krakatau. Blambang Kutilo. Iya, warnanya seperti rambutnya singa, warna emas, badannya putih, plak. Siap. Seperti itu. Jadi itu untuk protek dan kewibawaan gitu. Terus apa lagi? Dan orang karena memang Eyang Joyo ini yang panjangnya banget lah, yang ngomongnya lah belepot-belepotan lah. Intinya itu memang memberi manfaat itu adem ayem. Kalaupun kita sudah berada di suatu posisi, kita akan ayem banget. Kalau kita memang ingin naik, insya Allah naiknya cepat intinya karirnya. Dan untuk kalau kita sudah punya usaha, biar usaha kita itu stabil atau menambahkan yang namanya kalau kita punya inovasi baru itu barang kita itu diterima di pasaran. Gitu ada gitunya juga. Gimana caranya Mas? Caranya itu cukup lumayan gampang sih menurut saya. Karena saat kita ngasih perawatannya beliau itu dikasih minyak minyak kelapa sama campuran minyak melati keraton itu kita sambil ngomong keinginan kita gitu. Kalau mau ditambah buhur, mau ditambah kembang, terserah. Itu salah satu perawatannya mintanya seperti itu. Minyak kelapa. Dan cara penyelarasan itu seperti tadi itu mandinya juga ditambah bunga-bungaan. Kalau ada dupa-dupa saat kita mandi itu memang kita memerlukan itu tempat yang lumayan luas ya dan juga sepi lah. Ini perawatan kasih minyak hari apa Ki? 40 hari sekali cuma Kliwon atau bukan apa? Di hari weton kita. Di hari weton kita itu kita ibarat kata sambil ngerepea sambil goron londo EPK dibantu kayaknya buka mana wong pengusaha nyumun buka produk baru EPK ning jabat diterima pimen karo kayak kowe lah karo dipakari karo ya memang bagusnya juga sering di ini Mas. Kalau sudah setelah diminyaki saya sering ya, saya juga pernah ya kan punya keris yang di rumah itu saya kasih itu sambil saya ini Mas, ntar warnanya itu sangat bagus sekali Mas. Secara itunya asap dupa itu bisa bikin ini kayak bersinar juga Mas di situ Mas. Siap. Melong tadinya melong gitu sambil kita itu lebih ke eyangnya atau ke jaran sembraninya biar kita itu dijaga gitu. Oke, perawatan sudah. Penyelarasannya kan saya udah bilang. Kalau yang untuk melet seperti itu hajatnya, kalau untuk memang menyatukan dipanggil nama para yang tadi tertera di situ. Gitu. Oke. Itu
Ternyata memang benar ya Ki ya. Itu di Jalan Guyang ini bisa Mungkin dipakai saya nggak tahu. Dulu itu memang saya pun ada khodam yang memang beliau itu lahir di kerajaan. Saya bilang itu salah satu mentor gaib saya itu dari Tarumanegara, dari kerajaan Tarumanegara. Eyangnya itu waktu umur 7 tahun itu ke saya dengan membawa yang namanya jago mas. Waktu saya umur 7 tahun itu saya kira itu saudara saya. Setelah saya cerita setahun kemudian lah, saya umur 9 tahun saya cerita kok nggak ada kok saudara saya yang namanya itu. Kata ibu saya nggak ada, katanya dari sana, dari daerah tempat bapak saya nggak ada, katanya nggak ada. Waktu saya umur 9 tahun itu benar-benar cuman ada penjelasan dari para, ya intinya kakaknya bapak saya. Oh iya, waktu saya itu pun penjelasannya itu saya dapat waktu saya umur 19 tahun lah. Waktu itu saya main ke sana. Siap. Penjelasan bener-benernya gitu. Ada gitu. lagi Ki? Ya saya bilang walaupun ini keris ibarat kata ada peletnya, tapi nggak bikin orang itu tamak kok. Iya. Karena pembawaan dari Pangeran itu ya. eyangnya itu, Raden itunya, dan juga pun ini pun adem. Kebanyakan itu pelet itu panas. Jadi melebune pun terus setitik. Intinya awalnya dia tidak mau jalan, jadi seperti nuntune ke seperti alami ngono loh. Enggak langsung tadinya benci langsung Dan berbalik arah dan memang yang namanya tua itu sepertinya nggak sulapan mas, perlu proses. Iya. Jadi memang ini, tapi kenanya itu enak. Iya. Karena untuk kena enak, kita kalau untuk panjang itu kita juga harus sabar. Jadi memang karena memang pembawaan kerisnya kayak gue, ya kita akan sabar gitu loh mas. Siap. Gitu. Oke, siap. Ada lagi? Satu, iya ini dia minta dikasih singkep dan juga ada pantangannya. Jangan pernah, intinya gini, ya intinya yang saya bilang itu ngomongnya angel ya. Intinya jangan pernah dibawa untuk maksiat. Apa maning bukan istri, maksudnya gitu, paham ya? Siap. Intinya gue engko orang mau hilang, orang mempantok dibelak nama maning gorong kue kuduna wong liya maning, maksudnya gitu loh mas, nggak bisa balik maning. Jadi tak ngerti anu nanti wong liya bisa maning gitu loh. Jadi memang ibarat kata pus kontrak langsung jam kue. Wis paham ya, seperti itu intinya gitu. Jangan pernah dibawa gletak nebae wis kono. Artinya ketika mau berbuat maksiat ini ditinggal gitu Ki. Iya. Jangan dibawa, kalau dibawa langsung hilang ya. Kalaupun hilang, ini hilang sama orang itu, putus kontrak sama orang itu. Mau disatukan kayak apa? Bias kayak banyu goro lengak. Nah kalau umpamanya tidak dibawa dia berbuat maksiat, masih bisa fungsi? Ya aku tahu urusannya, bisa fungsi, tapi gua urusannya goro sing gawe urip. Oke. Ada lagi Ki? Sudah sih. Quote-nya itu satu. Edan wadon gampang tambane, edan keris angel tambane. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.